Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, atau malam teman-teman semuanya. Saya Fahmi Nanal Muna, seorang mahasiswa jurusan akuntansi program studi perbankan syariah Politeknik Negeri Semarang. Alhamdulillah, pada kali ini diberi kesempatan untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana cara-cara atau metode-metode menghitung uang secara manual. Karena kalau menggunakan mesin, kita tinggal memasukkan uangnya, lalu uangnya keluar, kita sudah mengetahui berapa jumlahnya. Untuk menghitung uang secara manual, kita hanya menggunakan satu alat bantu, yaitu busa yang sudah kita basahi untuk melembabkan tangan agar tidak licin saat menghitung uang. Di berbagai negara punya caranya sendiri-sendiri, atau punya cara-cara, punya style-style menghitung uang itu seperti apa. Ada banyak cara sebenarnya. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan cara ini dari negara mana, cara itu dari negara mana. Tapi sebisa mungkin akan saya jelaskan semua caranya dengan tidak menjelaskan caranya itu dari negara mana. Baik, langsung saja masuk ke cara yang pertama. Ini cara yang paling mudah. Saya rasa hampir semua orang bisa menggunakan cara ini. Anak kecil pun bisa menggunakan cara menghitung uang ini, yaitu dengan cara yang pertama, pegang uangnya di tangan sebelah kiri. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan seterusnya. Atau seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Cara ini adalah cara yang paling mudah dengan kelebihannya. Kelebihan menghitung uang dengan menggunakan cara ini adalah yang pertama, itu tadi, cara ini sangat mudah, semua orang bisa menggunakannya. Kelebihan yang kedua, ini tidak merusak fisik uang karena sangat halus, tidak menakuk-nakuk fisik uang itu sendiri. Dan kelebihan yang ketiga, tidak perlu menyamakan nominal uangnya. Misal kita punya uang satu ikat gini, ada nominal 20 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan. Itu kita tidak perlu memisahkannya terlebih dahulu. Kita bisa menghitungnya. Misal seperti ini. Misal ini tidak seluruhnya 100 ribu ya teman-teman. 100, 200, 300, dan ini ada, misal ini uang pecahan 50 ribuan, jadi kita tinggal meneruskannya saja. 350, 450, dan ini misal ada uang 20 ribuan ya 470, seperti itu. Berhubung ini saya menggunakannya pecahan 100 ribuan semua, jadi ini akan memudahkan lah untuk membuat teman-teman untuk memahami bagaimana cara-caranya. Nah, cara yang kedua yaitu, kalau saya menyebutnya ini cara-cara pedagang, karena hampir semua pedagang itu pasti menggunakan cara ini dalam menghitung uangnya. Nah, caranya seperti ini. Kita pegang uangnya di tangan sebelah kiri dengan posisi miring seperti ini, menghadap ke, yang posisi miringnya ini menghadap ke atas, posisi ini menghadap ke depan. Kalau tadi cara pertama, posisi uangnya ini menghadap ke atas dan ini menghadap ke sini. Posisi dengan cara yang kedua ini seperti ini, posisi uangnya menghadap ke depan. Kita hitungnya, kita ambil beberapa saja. Ini kita tidak bisa ambil semuanya ini karena kesulitan nanti menghitungnya gimana. Kita ambil sebagian dulu, seperti ini misal. Lalu kita tekuk. Nah, satu lembar udah di depan seperti ini. Usahakan tekukan kita muat untuk satu jari. Lalu menghitungnya, kita hitung 1 yang udah di depan ini, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Ada yang menggunakan seperti itu. Kalau di Indonesia rata-rata menggunakan cara seperti ini, yang sebelah sini atau sudah yang panjang. Kalau untuk di luar negeri dengan fisik uangnya yang posisi lebarnya ini cukup lebar, maka yang diambil ada juga yang dari sini. Menghitungnya sama seperti tadi. Nah, ini yang tadi kan ini dihadapkan ke atas, kalau yang ininya dihadapkan ke atas. Kalau caranya hampir mirip. Kita ambil sebagian dulu, lalu kita tepukan gini, lalu tangan kita masukkan ke sela-sela ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Kelebihan dari cara ini adalah kalau menurut saya cuma satu kelebihannya, yaitu lebih cepat dari cara pertama. Nah, kalau dengan cara ini, kalau kita secara cepat akan seperti ini kelihatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Seperti itu. Kalau seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kelemahannya menggunakan cara ini, kita harus menyamakan semua nominalnya. Kita tidak bisa mencampurnya jadi satu. Misal kita punya uang 20 ribuan, 50 ribuan, dan 100 ribuan, kita tidak bisa mencampurnya jadi satu lalu kita hitung seperti itu. Kita harus memisahkannya semua, lalu kita baru bisa hitung seperti itu. Kelebihan yang kedua yaitu ini cukup merusak fisik uang, tapi tidak terlalu parah lah, karena cuma sedikit. Nah, kelemahan yang ketiga, perlu kebiasaan, karena tidak semua orang bisa menghitung uang dengan cara seperti itu. Perlu kebiasaan dan latihan dalam menghitung uang dengan cara ini. Oke. Cara yang ketiga adalah menggunakan 3 jari. Kebanyakan orang, step pertama yang akan dilakukan adalah merapikan uangnya semua, yaitu menyamakan seperti ini. Misalnya ini nominalnya, tulisan nominal di sini, maka ke bawahnya harus sama semua nominalnya di bagian sini semua. Oke, saya setuju dengan itu. Kita harus merapikannya dulu. Ini alhamdulillah sudah rapi, sudah saya rapikan tadi. Nah, yang kedua, kita lepaskan kanannya ini. Misal kita dapat uang kanannya ini, kalau sebagian orang akan melepaskan kanannya ini dan ditaruh sama rata, ditaruh di depannya gini. Tapi kalau bagi saya, kalau saya mendapatkan uang yang sudah kanan ini dan nominalnya sama-sama, maka saya tidak akan melepaskan kanannya ini dulu untuk menghitung menggunakan 3 jari. Lalu setelah kita merapikan uangnya, uang kita pegang dengan seperti ini di tangan kiri. Ini kebanyakan orang menggunakan cara seperti ini. Uang diletakkan di antara jari kelingking dan jari telunjuk, lalu diapit seperti ini, lalu ditekuk, dan hasilnya seperti ini. Ini posisi uang yang akan kita hitung, cekung. Kelihatan ya teman-teman? Nah, tapi kalau bagi saya lebih nyaman megangnya seperti ini. Pegang seperti biasa, lalu kita tekuk dan kita tahan menggunakan ini, jari telunjuk untuk nahan uang depannya. Jadi posisinya cembung. Cembung, kelihatan kan teman-teman? Lah, gini, cembung. Baik, langsung saja ya. Kalau saya lebih nyaman menggunakan yang seperti ini pegangnya, maka kita praktekkan saja. Jari yang akan kita gunakan yaitu ini, 3 jari ini, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kita bisa menggunakan dari jari manis dulu ataupun jari telunjuk dulu. Jika menggunakan jari manis dulu seperti ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika menggunakan jari telunjuk dulu seperti ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk hitungannya, setiap 3 kali hitungan
tambah 1 itu 10. Misal seperti ini. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Tambah 1. 10. Ini 10 lembar uang. Akan lebih enak lagi jika bentuknya sudah kanan seperti ini. Jadi kita langsung bisa mengkoreksi bila ada kesalahan penghitungan. Kanan seperti ini, atau kalau di daerah saya namanya kanan gitu. Kalau daerah lain saya kurang paham apa sebutannya. Saya pakai istilah kan saja ya. Ini lipatan seperti ini setiap 10 lembar atau 20 lembar atau 5 lembar, itu tergantung nominalnya. Kalau 2 ribuan ya 5 lembar dikan. Kalau 1000-an ya 10 lembar dikan. Terus 5 ribuan juga 20 lembar dikan gitu. Dan seterusnya 10 ribuan 10 lembar dikan gitu. Ini kanan seperti ini, dilipat seperti ini. Nah, kalau udah dilipat ada kanannya seperti ini, kita akan mudah menghitungnya dengan 3 jari. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Kita lihat kalau ini ada kanannya, berarti benar. Ini jumlahnya 10 per kan gitu. Jadi, misal nanti ada kesalahan menghitung di tengah-tengah, kita tidak akan mengulanginya dari awal karena ini udah pasti benar. Kita ulanginya di kanan waktu kita salah gitu. Nah, kalau tidak ada kanannya, kalau ada kesalahan penghitungan, kita harus mengulang dari awal gitu. Terus cara yang selanjutnya yaitu menggunakan 4 jari. Cara megangnya pun sama kayak tadi, bisa menggunakan seperti ini ataupun seperti ini. Saya lebih nyaman menggunakan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau 4 jari yang kita gunakan yaitu ini. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kita bisa memulainya dari jari telunjuk dulu atau jari kelingking dulu. Jika kita menggunakan jari kelingking dulu, maka akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3 dan seterusnya. Kalau kita menggunakan jari telunjuk terlebih dahulu maka seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2 dan seterusnya. Tapi saya tidak menyarankan untuk menghitung uang dengan cara 4 jari. Kenapa? Karena akan kesulitan untuk menghitung kelipatan-kelipatannya. Lebih baik saya sarankan menggunakan 3 jari ataupun 5 jari. Oke, langsung saja ya masuk ke cara yang 5 jari. Seperti biasa kita bisa pegangnya seperti ini ataupun seperti ini. Kalau aku lebih nyaman pegang seperti ini dengan jari telunjuk ini nanti untuk menekan keluar seperti ini. 5 jari kita gunakan semua jari tangan kanan kita. Nah, langkahnya kayaknya sepertinya wajib dimulai dari jempol. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menghitung menggunakan 5 jari, kanan ini boleh dilepas, boleh juga tidak. Untuk kelipatannya penghitungannya pun lebih mudah menggunakan 5 jari. Jika tidak dilepaskan kanannya ini, maka seperti ini hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti, jangan diterusnya 5-nya. Kita lihat ada kanannya enggak. Kalau ada berarti benar, kita lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti, lihat ada kanannya enggak. Kalau ada seperti ini, berarti benar. Satukan 10 dan seterusnya. Nah, jika dilakukan secara cepat, maka akan seperti ini, 3 jari. Atau seperti ini. Empat jari pun seperti itu. Jika dilakukan secara cepat maka seperti ini. Atau seperti ini. Dan 5 jari pun kalau dilakukan secara cepat maka akan terlihat seperti ini.
Eh, tanpa dilihat pun, kalau menggunakan 5 jari atau 3 jari atau 4 jari itu kita bisa menghitungnya, asal kita ingat sampai hitungan keberapa tadi. Tapi lebih amannya jika kita sambil melihatnya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Kelebihan dari cara 3 jari, 4 jari atau 5 jari, yang pertama adalah itu sangat cepat. Jika kita menerima uang dalam jumlah ratusan lembar, jika kita menggunakan cara hitungnya 3 jari atau 4 jari atau 5 jari, itu akan cepat selesai. Namun kelemahannya, yang pertama, itu akan sangat-sangat cepat merusak fisik uang. Yang sebelumnya fisik uangnya sangat bagus, lurus, licin, itu bisa dengan mudah cepat berubah jadi kusut. Kelemahan yang kedua, kita harus menyamakan dulu nominal uangnya. Tidak bisa dicampur, ada 20 ribuan, 50 ribuan, atau berapa itu jadi satu. Kita harus samakan semua nominalnya. Nah, alhamdulillah sudah saya jelaskan semua bagaimana cara-caranya, mulai dari cara yang paling gampang atau sampai cara yang paling sulit. Nah, untuk kalau standar banker-banker di Indonesia, seorang banker harus bisa menghitung uang menggunakan 3 jari minimal. 5 jari lebih bagus. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya yang ingin mencari informasi tentang bagaimana cara-cara menghitung uang bisa dapat dengan mudah menemukannya di kanal YouTube. Karena semoga video yang saya buat ini bisa diakses oleh teman-teman semuanya kapanpun dan dimanapun di kanal YouTube teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya, Fahmi Nalal Muna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.